Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu jurnal untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sintesis Karakteristik dan Materialis Anorganik. Nama Yosef Satrio Koit, NPM 521800041, semester 4. Jurnal yang saya gunakan berjudul Sintesis Zeolit Silikat 1 menggunakan limbah tongkol jagung sebagai sumber silika. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengisolasi, mensintesis, dan mengkarakterisasi zeolit silikat 1 dari limbah tongkol jagung dengan menggunakan instrumen XRF, FTIR, XRD, dan SEM. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah tongkol jagung merupakan salah satu limbah agrikultural terbesar di Indonesia dan belum dikelola dengan baik sehingga dapat mengakibatkan pencemaran bagi lingkungan sekitar. Baik, pada penelitian-penelitian sebelumnya, limbah tongkol jagung hanya disintesis untuk menghasilkan silika saja. Sedangkan pada penelitian ini, limbah tongkol jagung akan disintesis sampai menghasilkan zeolit silikat 1. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode hidrotermal, di mana metode sintesis hidrotermal ini mencangkup berbagai teknik pengkristalan zat dari larutan berair suhu tinggi dan pada tekanan uap yang sangat tinggi. Metode penelitian. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tongkol jagung, natrium hidroksida, tetrapropil aluminium bromid, aqua demineralisasi, dan larutan asam sulfat. Alat-alat yang digunakan adalah seperangkat alat gelas seperti gelas kimia, tabung reaksi, pipet tetes, dan lain sebagainya. Instrumen-instrumen yang digunakan ada beberapa, antara lain X-ray fluorescence atau XRF, X-ray diffraction atau XRD merek Philips PW1835, Fourier transform infrared atau FTIR spektroskopi Curie 600, scanning electron microscopy energy dispersive X-ray atau SEM EDX. Preparasi sampel. Tahap ini adalah tahap persiapan sampel, di mana sampel akan dianalisis menggunakan instrumen. Pertama, limbah tongkol jagung akan dicuci, dikeringkan, dan dipotong dengan ukuran 2 cm. Kemudian, sampel tersebut dikalsinasi pada suhu 650 derajat Celcius selama 5 jam, sehingga menghasilkan abu. Abu yang telah dihasilkan akan direaksikan dengan natrium hidroksida 1 molar, kemudian dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius, sambil diaduk selama 1 jam. Setelah itu disaring sehingga menghasilkan larutan natrium silika. Larutan tersebut akan direaksikan dengan asam sulfat 1 molar secara perlahan-lahan sampai pH menjadi 7. Kemudian larutan akan didiamkan selama 24 jam sehingga menghasilkan endapan silika. Endapan tersebut akan dicuci, kemudian dikeringkan pada suhu 110 derajat Celcius selama 12 jam sehingga menghasilkan silika. Silika yang telah dihasilkan akan dianalisis menggunakan instrumen yaitu XRF untuk mengetahui presentasi kemurnian silika dari hasil sintesis tongkol jagung, XRD untuk mengetahui bentuk kristal silika, dan FTIR untuk mengetahui gugus-gugus fungsi yang muncul pada silika hasil sintesis. Kemudian, silika tersebut akan disintesis dengan natrium oksida, dengan natrium hidroksida, dan tetrapropil aluminium bromid pada suhu 180 derajat Celcius selama 24 jam dalam autoclave.
kemudian disaring sehingga menghasilkan padatan hasil sintesis. Padatan tersebut akan dicuci, dikeringkan dalam oven pada suhu 110 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian dikalsinasi pada suhu 600 derajat Celcius selama 5 jam, sehingga menghasilkan zeolit silikat 1. Zeolit silikat 1 yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan instrumen, namun tidak menggunakan XRF, melainkan menggunakan SEM untuk mengetahui bentuk permukaan dari zeolit silikat 1, dan XRD untuk mengetahui bentuk kristal, dan FTIR untuk mengetahui gugus fungsi yang terdapat pada zeolit silikat 1 hasil sintesis. Hasil dan pembahasan. 1. Penentuan tingkat kemurnian pada silika. Penentuan tingkat kemurnian pada silika ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kadar silika yang didapatkan dari hasil sintesis tongkol jagung. Penentuan ini menggunakan alat instrumen XRF. Ya, dari hasil analisis menggunakan XRF, diketahui silika hasil isolasi mempunyai tingkat kemurnian sebesar 50,1%. Akan tetapi, kandungan silika hasil sintesis dari tongkol jagung yang didapat pada penelitian ini berbeda bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana kandungan silika dari hasil sintesis tongkol jagung adalah 60,20%. Perbedaan presentasi kemurnian silika ini disebabkan karena tongkol jagung yang digunakan sebagai sampel mempunyai jenis di setiap daerah yang berbeda. Selain itu juga terdapat pengotor berupa Na2O yang masih ada akibat pencucian yang kurang banyak selama proses isolasi untuk disintesis menjadi silika. Yang berikut, 2. Penentuan gugus fungsi pada silika. Penentuan gugus fungsi ini menggunakan instrumen FTIR untuk mengetahui gugus fungsi apa saja yang terdapat dalam silika hasil sintesis tongkol jagung. Ya, pada slide ini sudah tertera spektra FTIR silika hasil sintesis tongkol jagung, dan terdapat beberapa gugus fungsi dengan beberapa bilangan gelombang. Ya, yang pertama itu adalah gugus fungsi SiO-Si atau siloxan. Siloxan ini memiliki vibrasi tekuk pada bilangan gelombang 550,043 cm-1. Yang kedua, SiOH atau silanol. Silanol ini memiliki vibrasi gelombang tekuk pada serapan bilangan gelombang 668,259 cm-1. Yang berikut adalah SiOSi atau siloxan lagi, memiliki vibrasi ulur pada bilangan gelombang 1189,062 cm-1. Kemudian yang keempat adalah bilangan gelombang dari gugus fungsi dari OH yang merupakan gugus dari silanol atau SiOH dan memiliki panjang gelombang 3458,256 cm-1. Berdasarkan data yang didapatkan ini, secara umum, pita serapan yang muncul pada spektra silika hasil sintesis hanya ada dua gugus, yaitu gugus silanol atau SiOH dan gugus siloxan atau SiOSi. 3. Penentuan bentuk kristal dari silika. Penentuan ini menggunakan instrumen XRD. Ya, ini adalah hasil diffractogram silika tongkol jagung
yang dianalisis menggunakan instrumen XRD. Pada diffractogram ini terdapat satu puncak yang paling tinggi. Puncak tersebut dinamakan puncak 2 theta, di mana puncak 2 theta ini senilai 23,5. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Velmurugan dan kawan-kawan mengatakan difraksi puncak pada 2 theta sama dengan 23,5 menegaskan pembentukan silika amorf. Dari hasil tersebut, setelah dibandingkan dengan Joint Committee on Powder Diffraction Standards atau JCPDS, puncak 2 theta yang dihasilkan pada penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian puncak khas silika, yaitu pada 2 theta sama dengan 23,5. Sehingga silika yang dihasilkan dari tongkol jagung adalah silika amorf. Empat, penentuan gugus fungsi pada zeolit silikat 1 dengan FTIR. Baik, di sini sudah terdapat spektra FTIR zeolit silikat 1 hasil sintesis, dan terdapat beberapa gugus fungsi yang penting. Yang pertama itu adalah gugus fungsi SiO. Pada gugus fungsi SiO ini, dia memiliki bilangan gelombang sebesar 497,580 cm-1 dan memiliki vibrasi tekuk. Ya, lihat ini vibrasi tekuk. Kemudian gugus yang kedua adalah D5R pentasil. D5R pentasil ini juga memiliki vibrasi tekuk dengan bilangan gelombang 584,853. Yang ketiga adalah gugus SiOT. Gugus ini memiliki 3 bilangan gelombang, 1, 2, 3. Ya, kita lihat satu-satu berapa panjang gelombang. Berapa bilangan gelombangnya. Bilangan gelombang yang pertama itu adalah 804,483. Bilangan gelombang yang kedua 1405,880 dan yang ketiga adalah 1208,418. Dari hasil yang ditentukan oleh FTIR, maka zeolit silikat 1 hanya mengandung 3 gugus, yaitu SiO, D5 pentasil, dan SiOT. 5. Penentuan struktur kristal dari zeolit silikat 1 dengan menggunakan XRD. Ya, di sini sudah terdapat diffractogram XRD dari zeolit silikat 1 hasil sintesis. Pada penelitian ini menggunakan perbandingan dari larutan-larutan yang digunakan, yaitu SiO banding TPA-BR banding NaOH dan banding H2O dengan rasio perbandingannya masing-masing, yaitu 1:0,7 banding 1,14 banding 1441,92. Tetapi untuk rasio perbandingan antara SiO dan TPA-BR tidaklah berpengaruh karena dapat digunakan dalam beberapa variasi. Variasi tersebut sudah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti Liu dan kawan-kawan dengan menggunakan perbandingan 3:1, Mehdi Pourghazi dan kawan-kawan dengan menggunakan perbandingan 5:1 dan 50:1, Anderson dan kawan-kawan menggunakan perbandingan 20:1. Diffractogram
memperlihatkan puncak-puncak yang tajam dan pemisahan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa zeolit silikat 1 hasil sintesis mempunyai kristalinitas yang cukup tinggi dan menunjukkan tidak adanya fasa kristalin lain dalam zeolit silikat 1 hasil sintesis. Puncak difraksi ini juga dapat memperkirakan ukuran kristal dengan menggunakan metode Schrödinger, di mana jika puncak difraksi yang dihasilkan semakin lebar, maka ukuran kristal semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, jika puncak difraksi yang dihasilkan mendekati seperti garis vertikal, maka kristal memiliki ukuran yang besar. Sehingga berdasarkan perhitungan menggunakan persamaan Schrödinger, untuk zeolit silikat 1 hasil sintesis memiliki ukuran sebesar 15,28 nanometer. 6. Penentuan bentuk permukaan zeolit silikat 1 dengan SEM. Ya, dapat dilihat pada gambar A. Permukaan zeolit silikat 1 dengan pembesaran 2000 kali menggunakan tegangan 15 kV dengan ukuran 10 mm, hampir sama dengan hasil SEM pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jia Hua dan Yu Han dengan waktu inkubasi 12 jam pada suhu 80 derajat diikuti dengan waktu inkubasi 4 jam pada suhu 120 derajat, sehingga total waktu inkubasi yang digunakan oleh Jia Hua dan Yu Han adalah 16 jam dengan variasi suhu. Sedangkan gambar B merupakan pencitraan yang dilakukan pada pembesaran sampai 200 kali dengan tegangan 15 kV dan ukuran partikel 100 μm. Pencitraan serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Anderson dan kawan-kawan dengan waktu inkubasi 7 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Mohon maaf, pencitraan serupa ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Anderson dan kawan-kawan dengan waktu inkubasi 72 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Perbedaan hasil yang diperoleh itu disebabkan oleh lamanya waktu inkubasi pada sintesis zeolit silikat 1. Pada penelitian ini, waktu inkubasi untuk zeolit silikat 1 adalah 24 jam dengan suhu 180 derajat Celcius, sehingga kemungkinan zeolit silikat 1 belum sepenuhnya terbentuk karena waktu inkubasi yang kurang lama. Kesimpulan: 1. Silika dapat diisolasi dari limbah tongkol jagung dengan presentasi kemurnian sebesar 50,1%. 2. Silika hasil isolasi dari limbah tongkol jagung mempunyai fasa amorf yang telah dikonfirmasi dengan hasil XRD, dan pita serapan yang muncul pada spektra silika hasil sintesis adalah gugus silanol SiOH dan gugus siloxane SiO(Si). Silika hasil isolasi dari limbah tongkol jagung dapat dijadikan sebagai sumber silika untuk disintesis zeolit silikat 1 yang telah dikonfirmasi dengan hasil karakterisasi XRD dan FTIR yang menunjukkan puncak khas zeolit silikat 1. Morfologi zeolit silikat 1 yang ditunjukkan oleh hasil karakterisasi SEM menunjukkan bahwa kristal heksagonal zeolit silikat 1 belum sepenuhnya terbentuk akibat kurangnya waktu inkubasi. Inilah hasil presentasi review jurnal saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih.